Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kompakan, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tolong bantu kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan share apabila diperlukan. Baik, kali ini kita akan mengupas sedikit kisah Abu Qilabah, sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir wafat. Salah satu seorang yang dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Qilabah. Selain 4 sahabat Nabi yang lainnya, sosok Abu Qilabah merupakan seorang lelaki yang terakhir kali wafat. Bernama lengkap Abdullah bin Jaid al-Jarmi, sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah kematiannya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad seperti dirangkum sebagai berikut. Ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Kian hari, bekal makanannya semakin menipis. Di saat dirinya tidak tahu harus kemana, hingga akhirnya dia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah menghampiri tenda yang tampak kumuh itu. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengarannya orang tersebut tidak normal. Matanya rabun dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Lalu sembunyi-sembunyi Abdullah menyimak setiap kata yang keluar dari mulut orang tua tersebut. Wahai Allah, berilah petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan dariku atas kebanyakan manusia. Begitu ucap orang tua itu. Tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam berkata, Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan kau baru saja mengatakan Allah telah melebihkan atas banyak orang. Nikmat Allah yang mana yang telah engkau syukuri, wahai Tuan? Kemudian bapak tua itu menjawab, apa kau tidak melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, dan gunung-gunung menindihku, laut-laut menenggelamku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur. Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat haus. Lanjutnya seperti itu. Aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun di dalam tenda ini. Orang tua ini seperti tahu apa yang ada di pikiran Abdullah. Lantas pemilik tenda ini menjelaskan lebih lanjut kepada Abdullah. Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya? Ucap pemilik tenda tersebut. Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah pun menolong orang tua tersebut. Ia mencari anaknya yang hilang itu, sehingga sekian lama mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dia cari sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bagaimana caraku memberitahukan ini kepada orang tua itu? Dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernapas, Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi kepada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda. "Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam. Engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua itu. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya si bapak tua tersebut. Namun Abdullah seperti tidak sanggup mengatakan apa yang telah terjadi pada anak si bapak tua ini. "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub?" Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia." "Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. "Lantas, apa yang kau tahu bagaimana Nabi Ayub alaihissalam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah. "Ia selalu bersabar, ia selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab orang tua tersebut. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam pun dijauhi sahabat-sahabatnya. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai anak muda, apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam secara tiba-tiba?" Akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. "Aku telah menemukan anakmu. Namun sayang, saat kutemukan, dirinya sudah tidak bernapas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini," jelas Abdullah. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya," jawab orang tua tersebut. Selang beberapa waktu, orang tua tersebut sekaligus pemilik tenda meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini Abdullah bingung apa yang harus dilakukan terhadap jasad orang tua ini. Membiarkannya pun tak tega. Belum lagi jika ada kawanan binatang buas yang datang. Jasad orang tua itu akan diterkam binatang buas. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan. Hingga beberapa waktu Abdullah melihat dengan samar-samar beberapa orang yang jauh di sana. Mereka menunggangi kuda. Salah satu dari mereka pun tampak rapi. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun langsung berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka dari kejauhan. Orang-orang yang menunggangi kuda tersebut menyadari akan adanya panggilan dari Abdullah. Mereka pun mendekatinya. Mereka berkata, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Abdullah langsung menceritakan apa yang telah terjadi dan meminta kepada mereka untuk menolong mengurus jasad orang tua tersebut. Lantas mereka memasuki tenda dan bertanya, "Siapakah dia?" "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan," jawab Abdullah. Lalu rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya. Mungkin saja salah satu dari mereka mengenalinya. Saat penutup wajahnya terbuka, wajah mereka tersentak lalu menangis. Abdullah pun bingung apa
apa yang ia lihat dari sepi penunggang kuda tersebut? Salah satu dari mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Dengan heran Abdullah pun bertanya, "Kalian kenal dengan orang tua ini?" "Kau tidak mengenalnya?" Mereka membalik bertanya kepada Abdullah. Abdullah jelas tidak tahu siapa orang tua yang dia temukan seorang diri di dalam tenda. Dia lantas bertanya, "Siapakah orang tua ini? Mungkin tuan-tuan dapat menceritakannya." Namun orang-orang itu kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mereka adalah utusan Raja Muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, ia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami temukan jasad putranya dimakan singa. Cerita pendamping utusan raja. Pada akhirnya Abdullah paham, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal ini adalah Abu Kilabah yang tidak mau terlibat menjadi ulama penguasa. Maka dari itu dia lebih baik menyingkir dan tinggal di padang pasir yang tandus bersama anaknya. Abu Kilabah wafat pada tahun 104 Hijriah. Utusan raja yang dimintai pertolongan oleh Abdullah pun mengurus jenazah Abu Kilabah dan menyolatinya. Lalu mereka kembali ke negerinya dengan membawa kabar buruk, diiringi hati yang sedih. Sahabat kompakan, itulah sedikit kisah tentang Abu Kilabah, sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Yang jelas, ambillah yang baik dan tinggalkannya yang jelek dalam kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.